Selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh besar di wilayah Sumatera Utara, yaitu Sultanan Delhi. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana kerajaan ini berdiri, siapa sultan yang paling berpengaruh dalam masa kejayaannya, serta bagaimana peran Kesultanan Delhi dalam menyebarkan agama Islam di tanah Melayu. Mari kita simak bersama-sama perjalanan sejarah yang menarik dari Kesultanan Delhi. Yang pertama, sejarah berdirinya Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi berdiri pada tahun 1632 Masehi di wilayah Sumatera Utara, dengan pusat pemerintahan awal di Labuhan Delhi. Pendiri kerajaan ini adalah Tuanku Gocah Pahlawan, seorang panglima dari Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa itu, wilayah Delhi masih berada di bawah kekuasaan Aceh. Sultan Iskandar Muda dari Aceh mengutus Gocah Pahlawan untuk menertibkan daerah Delhi dan menegakkan pemerintahan. Setelah berhasil menaklukkan wilayah itu dan mendapatkan dukungan masyarakat setempat, Gocah Pahlawan kemudian diangkat sebagai penguasa Delhi dan mendirikan Kesultanan Delhi secara resmi. Tuanku Gocah Pahlawan juga memperkuat kedudukannya dengan menikahi Putri Nangbaluan Beru Surbakti dari Kerajaan Aru, Karo. Dari perkawinan ini lahirlah keturunan yang menjadi penerus kesultanan. Setelah beliau wafat, kekuasaan diteruskan oleh anaknya, Tuanku Panglima Perunggit, yang kemudian memperluas wilayah kekuasaan dan mulai menunjukkan kemandirian dari Aceh. Karena letaknya yang strategis di pesisir timur Sumatera, Delhi berkembang menjadi daerah perdagangan penting yang ramai dikunjungi pedagang dari Arab, India, Tiongkok, Pusat kerajaan akhirnya dipindahkan ke Medan, yang saat itu mulai tumbuh sebagai kota besar. Yang kedua, Sultan yang paling berpengaruh. Sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Delhi adalah Sultan Mamun al-Rashid Perkasa Alamsyah, yang memerintah dari tahun 1873 hingga 1924. Pada masa pemerintahannya, Delhi mencapai masa keemasan baik dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Yang pertama, dalam bidang pembangunan dan kebudayaan. Sultan Mamun membangun Istana Maimun pada tahun 1888. Bangunan ini memadukan arsitektur Melayu, Islam, dan Eropa, yang menggambarkan kejayaan dan keterbukaan budaya Kesultanan Delhi. Hingga kini, Istana Maimun masih berdiri megah dan menjadi ikon kota Medan. Beliau juga mendirikan Masjid Raya Al-Masyun pada tahun 1906. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan simbol kemajuan Islam di wilayah Delhi. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Pada masa Sultan Mamun, Delhi dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di dunia, dikenal dengan sebutan Tembakau Delhi. Hasil perkebunan ini diekspor hingga ke Eropa, menjadikan Delhi sebagai daerah yang makmur dan terkenal. Yang ketiga, dalam bidang politik. Sultan Mamun dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan diplomatis. Ia mampu menjalin hubungan baik dengan Belanda tanpa kehilangan wibawa sebagai sultan. Berkat kepemimpinannya, Kesultanan Delhi tetap stabil dan dihormati, meskipun di masa itu banyak kerajaan Nusantara mengalami tekanan kolonial. Dengan kebijaksanaannya, Sultan Mamun al-Rashid dikenang sebagai sultan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Delhi. Yang ketiga, pengaruh Kesultanan Delhi terhadap perkembangan Islam. Kesultanan Delhi memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam di Sumatera Utara. Yang pertama, sebagai pusat dakwah Islam.
Para Sultan Delhi mendukung penuh para ulama, guru, dan pendakwah untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat. Delhi menjadi tempat berdirinya banyak surau, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam yang berperan besar dalam mencetak generasi Muslim di Sumatera Utara. Yang kedua dalam bidang pendidikan dan budaya. Ajaran Islam menjadi dasar dalam pembentukan adat Melayu Delhi. Nilai-nilai seperti sopan santun, kejujuran, dan menghormati orang tua bersumber dari ajaran Islam. Seni dan sastra Melayu pun berkembang dengan sentuhan nilai-nilai keislaman, menciptakan harmoni antara budaya dan agama. Yang ketiga, dalam penyebaran Islam ke daerah sekitar. Dari Delhi, pengaruh Islam meluas ke Langkat, Serdang, Asahan, dan daerah pedalaman lainnya. Masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan tradisional mulai memeluk Islam berkat peran aktif kerajaan dan ulama Delhi. Bangunan megah seperti Masjid Raya Al-Masyun menjadi simbol kekuatan Islam sekaligus bukti sejarah bahwa Kesultanan Delhi berperan besar dalam memperkuat peradaban Islam di Nusantara. Yang keempat, sistem pemerintahan dan struktur kekuasaan. Kesultanan Delhi menerapkan sistem pemerintahan monarki Islam, artinya pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan tertinggi baik dalam urusan politik, ekonomi, maupun keagamaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan, di antaranya bendahara, yang bertanggung jawab mengatur keuangan dan harta kerajaan. Syah Bandar, mengurusi urusan perdagangan dan pelabuhan, karena Delhi merupakan daerah pesisir dengan aktivitas dagang yang sangat ramai. Imam dan Kadi, yang berperan dalam bidang hukum Islam, mengadili perkara, serta menjadi panutan keagamaan. Panglima dan Hulu Balang, yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan wilayah. Sultan berperan tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung agama dan adat. Hukum yang berlaku di Kesultanan Delhi merupakan perpaduan antara syariat Islam dan adat istiadat Melayu, yang dikenal dengan istilah adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Sistem ini membuat masyarakat Delhi hidup teratur dan religius, sekaligus menjaga harmoni antar kelompok masyarakat di wilayah kekuasaannya. Yang kelima, masa kemunduran. Masa kemunduran Kesultanan Delhi dimulai pada awal abad ke-20. Ada beberapa penyebab utama. Campur tangan Belanda yang semakin dalam membuat Sultan kehilangan kendali penuh atas ekonomi dan politik. Ketergantungan pada hasil perkebunan tembakau menyebabkan ekonomi kerajaan tidak stabil ketika harga tembakau dunia menurun. Perubahan sosial akibat kolonialisme menimbulkan ketimpangan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kesultanan Delhi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kekuasaan politiknya berakhir, Kesultanan Delhi tetap diakui secara budaya dan adat hingga sekarang. Sebagai penutup, Kesultanan Delhi bukan hanya sekadar kerajaan yang pernah berjaya, tetapi juga sebuah peradaban besar yang meninggalkan warisan sejarah, budaya, dan keagamaan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Melalui peninggalannya seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masyun, kita dapat belajar bagaimana nilai Islam dan adat Melayu berpadu membentuk identitas masyarakat Sumatera Utara. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah, tokoh berpengaruh, dan para petri Kesultanan Delhi dalam perkembangan Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kerajaan Islam di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.